Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Ariana dari PPKH 2B. Mata kuliah komunikasi penyuluhan akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal tersebut? Definisi dari komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal maupun informal, menurut DeVito tahun 2009. Lalu, apa sih bedanya komunikasi interpersonal sama komunikasi lain? Bedanya adalah komunikasi interpersonal memerlukan tatap muka. Komunikasi interpersonal dilakukan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara real time. Jadi, umpan balik bisa diterima secara langsung setelah kamu menyampaikan pesanmu. Selain untuk mempengaruhi orang lain, komunikasi interpersonal juga digunakan untuk membuat kita lebih akrab dengan orang lain, menyampaikan informasi, mengatasi konflik, dan lain sebagainya. Aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, openness atau keterbukaan. Artinya, setiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasa dirahasiakan dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur. Yang kedua, empati atau empati. Artinya, kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicara tersebut. Yang ketiga, positiveness. Artinya sikap positif, mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif, memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara. Yang keempat, supportiveness. Artinya sikap mendukung, terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala. Yang kelima, equality, artinya kesetaraan. Artinya harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kita sama-sama bernilai dan berharga, dan masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk dibagi. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, sikap saling percaya. Masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Yang kedua, berempati. Masing-masing pihak bersedia menjaga perasaan satu sama lain. Yang ketiga, dukungan. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, aura positif. Komunikasi interpersonal yang efektif terasa nyaman dan positif. Yang terakhir, kesetaraan. Pernah ngerasain dianggap orang lain remeh sama lawan bicaranya? Komunikasi interpersonal yang efektif tidak akan menunjukkan rasa remeh tersebut. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim, komunikasi di antara teman baik, anggota family, dan orang-orang yang sudah memiliki ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial, interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Yang ketiga, interogasi atau pemeriksaan, interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari orang lain. Yang keempat, wawancara, salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Yang berikutnya adalah tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam suatu komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Yang kedua, menemukan dunia luar. Jadi, kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita maupun orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal. Meskipun banyaknya jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya kita pelajari bersama. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan yang memiliki arti.
banyak dari waktu yang kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan dengan orang lain atau hubungan sosial dengan orang lain, tentu mampu memiliki arti yang bermakna. Selanjutnya, berubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal juga dipergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan yang interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memiliki cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang yang baru, melihat film, menulis, membaca buku, memasuki bidang tertentu, dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan waktu-waktu yang terlibat dalam posisi interpersonal untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Yang terakhir, untuk membantu. Maksud dari untuk membantu adalah banyak ahli psikologis klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal atau kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan klien. Kita semua juga berfungsi sebagai orang lain dalam interaksi personal kita sehari-hari. Berikut adalah contoh video dari komunikasi interpersonal. A few moments later. Kedua, halangan komunikasi dalam interpersonal, yaitu noise atau keramaian. Satu-satu ni, terus ni campur lah dia punya keren lah dia. Boleh tolong kelas sikit tak? Yang ketiga, komunikasi bukan verbal atau emosi marah. Dan terakhir, komunikasi bukan verbal, emosi sedih. 모든 게 멈추죠. 언제부턴지 나도 모르게였죠. 어느 날 꿈처럼 그대 다가와 내 Yang terakhir, emosi gembira. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanyakan, silahkan menulis di kolom komentar yang ada. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.